Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan acara Kalbu kajian malam Sabtu pada malam hari ini. Salawat beriring salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Baik, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik dan pemirsa Semamio GKB Channel, kembali lagi malam ini dalam acara Kalbu kajian malam Sabtu. Sabtu. Malam hari ini kita ditemani oleh Ustazah Diana sebagai pemateri dan saya, Ustazah Nufus, sebagai host. Malam hari ini kita mengangkat tema tentang syarat menuntut ilmu. Dan jangan lupa di akhir sesi nanti akan ada pertanyaan untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Jawaban bisa dikirim di kolom chat YouTube dengan cara #kalbu _nomor telepon dan _jawaban kalian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang langsung akan dijelaskan oleh Ustazah Diana. Kepada Ustazah Diana, disilakan. Terima kasih Ustazah Nufus. Ya Allah, senang sekali nih ya bisa ketemu lagi di acara Kalbu ya Ustazah Nufus ya. Sudah sekian lama ini saya nggak tampil, baru kali ini mulai tampil lagi. Oke anak-anakku, sebelum Bu Diana mulai, Bu Diana mau menyapa dulu untuk siswa-siswi Semamio dan juga pemirsa setia Semamio GKB Channel. Kita ketemu lagi di acara Kalbu kajian malam Sabtu, dan mudah-mudahan kalian yang ada di luar sana dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang saat ini sedang belajar menuntut ilmu diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nufus materi kalbu kita kali ini tentang syarat menuntut ilmu ya. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, muslim di sini tidak cuma anak laki-laki saja, tapi anak perempuan juga wajib untuk menuntut ilmu ya. Karena apa? Karena ilmu itu akan menjadi bekal bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan bisa melakukan apapun, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun tanpa tahu ilmunya. Begitu ya Ustazah Nufus ya. Apalagi yang saat ini statusnya sebagai seorang pelajar, maka hukumnya wajib ya. Tidak cuma wajib tapi wajib banget ya Ustazah Nufus ya untuk menuntut ilmu. Nah, kenapa saya katakan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap menit, setiap detik, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak akan bisa. Contohnya yang simpel saja, ketika kita makan, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak akan bisa makan. Kalaupun bisa, tapi tidak sempurna, tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Atau contoh lagi, misalkan kita ke kamar mandi ya Ustazah Nufus, kalau tidak tahu ilmunya, kita tidak akan bisa ya. Apa yang harus dilakukan di kamar mandi, setelah itu bagaimana, tidak tahu ya, kalau tidak tahu ilmunya. Anak-anak, menuntut ilmu itu sangat penting. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, bahwa Allah itu akan mengangkat
beberapa derajat bagi orang yang berilmu. Nah, kita akan mulai pembahasan materinya, yaitu syarat menuntut ilmu. Menurut Baharuddin Al-Zarmuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim, Ustazah Nufus pernah dengar nggak? Oh ya, Ya. Ta'limul Muta'alim, beliau ini mengutip dari syair yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Nah, kalau kita menuntut ilmu, pengen sukses itu harus tahu syaratnya. Nah, syaratnya itu apa saja? Ini syairnya ya. Saya tidak bisa nyanyi. Kalau dulu waktu saya kecil diajar itu pakai lagu, tapi saya tidak bisa nyanyi. Saya cuma membacakan aja. Barangkali nanti Ustazah Nufus bisa ya, bisa lagunya atau ingat nanti bisa dinyanyikan ya Ustazah Nufus ya, biar anak-anak juga tahu. Nah, apa itu syaratnya? Ini syairnya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ya. Ala la tanalu ilma illa bisitatin. Ala, ingatlah, la tanalul ilma, engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitatin, kecuali 6 perkara atau kecuali 6 hal. Sa'umbika, maka aku akan menjelaskannya, an majmu'iha, tentang 6 perkara tersebut atau tentang 6 hal tersebut, dibayanin dengan jelas. Nah, 6 syarat itu apa saja yang disampaikan yang harus dimiliki oleh orang yang sedang mencari ilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu zakain, khirsin, istibarin, bulgotin, irsadi ustadin, dan tuli zamanin. Nah, barangkali Ustazah Nufus bisa. Ya, Coba ya. Ya. Ini anak-anak ya, diperhatikan ini ya. 6 syarat tadi yang sudah dijelaskan Bu Diana, yang sudah disampaikan mau dinyanyikan Ustazah Nufus ya. Coba kita nyanyikan ya. Sama-sama, barangkali sudah ada. Ya, barangkali di rumah anak-anak sudah ada yang tahu ya, sudah diajari guru-guru sebelumnya ya. Oke, Ustazah Nufus silakan. Zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. Nah, alhamdulillah, subhanallah, suaranya enak sekali. Yang di rumah yang asalnya ngantuk siap-siap jadi nggak ngantuk, ini Ustazah Nufus. Oke anak-anak, penjelasan dari syarat menuntut ilmu tadi ada 6 ya. Nah, penjelasannya bagaimana? Yang pertama yaitu dzakain. Apa sih dzakain itu? Dzakain itu berarti kecerdasan ya. Nah, kecerdasan ini sangat penting, syarat yang paling utama untuk menuntut ilmu. Tapi kecerdasan di sini tidak diartikan sebagai orang yang memiliki IQ tinggi, orang yang memiliki pengetahuan tinggi, atau orang yang memiliki bakat-bakat tertentu yang bagus, yang tinggi. Tidak seperti itu. Tapi di sini diartikan sebagai orang yang berakal sehat ya. Kenapa? Karena orang yang tidak mempunyai akal sehat, dia tidak akan bisa menuntut ilmu. Nah, akal sehat itu datangnya dari Allah ya, Ustazah ya. Makanya kita selalu bersyukur kalau kita diberikan kecerdasan sama Allah. Itu yang pertama, dzakain ya. Yang kedua, khirsin. Apa itu Ustazah khirsin? Kemauan, ketekunan, semangat atau motivasi. Kalau sudah punya kecerdasan tapi kita tidak punya semangat, tidak punya ketekunan, tidak punya motivasi, juga tidak akan mendapatkan ilmu apa yang kita inginkan, tidak akan mendapatkan ilmu apa yang sesuai kita harapkan, tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita ya. Jadi semangat itu sangat penting, dan kalau semangat itu, anak yang memiliki semangat yang tinggi itu menunjukkan bahwa dia itu bersungguh-sungguh. Nah, kalau anak yang bersungguh-sungguh itu pasti akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Manjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan ia mendapatkan yang diinginkan. Nah, dalam hal ini yang diinginkan itu adalah ilmu yang bermanfaat ya. Bermanfaat tidak cuma untuk dirinya sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain ya. Sudah ada dzakain, ada khirsin. Nah, selanjutnya adalah istibarin. Istibarin itu diartikan sebagai kesabaran. Kalau seseorang itu sudah punya kecerdasan, punya
kesungguhan, punya motivasi, tapi kalau tidak punya kesabaran dalam menuntut ilmu juga sama saja, ya. Sama saja ilmu itu tidak akan bisa dimiliki dan dia tidak akan menikmati ilmunya. Jadi kita harus sabar ya. Mungkin anak-anak yang saat ini, terutama siswa-siswi Semamio ini, istilahnya kan sudah di jenjang SMA. Coba kalau dia bukan anak yang sabar, mungkin dari SD, dari TK, dari SD ke SMP mungkin dia sudah keluar ya, enggak melanjutkan sekolahnya lagi. Tapi anak-anak ini sangat sabar sekali ya. Tapi yang perlu diingat dalam hari ini untuk syarat menuntut ilmu, sabar yang dimaksud di sini adalah sabar ketika kita menerima pelajaran dari guru. Sabar ketika kita menerima konsekuensi dari kesalahan yang kita terima. Misalkan kita belajar melakukan kesalahan dan ada konsekuensi dari gurunya, ya kita tetap sabar untuk menerimanya. Kita tidak boleh untuk menolaknya, karena apa yang dilakukan oleh guru itu tentunya yang terbaik bagi muridnya. Guru itu sudah tahu batasannya. Oh, kalau misalkan melakukan hukuman pasti tidak akan menjatuhkan muridnya, pasti itu untuk kebaikan muridnya. Dan lagi, sabar ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika menuntut ilmu itu kalian tidak cuman di TK sampai SD sampai SMP, tapi harus seterusnya ya Ustazah ya. Mulai jenjangnya itu panjang sekali. TK saja berapa tahun? 2 tahun misalkan, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, apalagi nanti kalau diteruskan ke perguruan tinggi ya Ustazah ya. Makanya kita itu harus tetap bersabar dalam menuntut ilmu. Nah, sabarnya seperti apa lagi selain kita sabar untuk menerima materi dari gurunya? Yang dimaksud di sini ketika adalah sabar dalam menerima materi itu, misalkan dikasih tugas gurunya, ya kita kerjakan aja, tidak usah mengeluh. Itu namanya anak yang sabar. Kalau sedikit saja kita mengeluh, itu tandanya dia sudah tidak sabar. Nah, itu yang akan menghambat ilmu yang kalian terima ya. Misalkan gurunya menerangkan, dikasih tugas, kalian, aduh Bu, kok tugas lagi sih? Itu sudah menghambat ya. Makanya harus diperhatikan dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan ucapan kita. Jangan sering mengeluh, karena guru itu tahu kalau kita memberikan, kalau guru itu memberikan tugas kepada kalian, misalkan memberikan latihan soal setelah diterangkan, dijelaskan, memberikan tugas, itu untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana. Ketika diterangkan, ketika kalian dikasih tugas, kok misalkan kalian belum bisa mengerjakan tugas, nanti insya Allah gurunya akan mengulang, mereview pelajarannya lagi. Tapi kalau tidak dikasih tugas, tidak akan tahu, oh muridku ini sudah ngerti apa enggak, kan gitu Ustazah ya. Makanya ketika gurunya ngasih tugas itu diusahakan anak-anakku, terutama khususnya siswa-siswi Semamio GKP, jangan mengeluh. Kita harus mendapatkan harus memiliki sifat yang sabar dalam menuntut ilmu, karena itu salah satu syarat untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita wajib untuk mencari ilmu, tapi bukan kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, bukan diwajibkan untuk menjadi orang pintar. Nah, prosesnya untuk menuntut ilmu, untuk wajib mendapatkan ilmu itu salah satunya adalah sabar. Kita itu butuh proses ya. Nah, seperti itu. Terus ilmu itu juga tidak akan datang kepada orang yang tidak sabar. Kenapa? Karena boleh jadi ia sudah sangat dekat dengan ilmunya, misalkan sudah diajari gurunya sampai lama, dari titik sampai mulai dia akan mendapatkan ilmunya, goalnya, tapi dia tidak sabar, mengeluh, capek Bu misalkan, dia tidak akan mendapatkan ilmunya. Seperti itu Ustazah. Setelah istibaron, ada lagi yang keempat, yaitu bulghatun ya, biaya. Nah, biaya atau modal. Bulghatun atau biaya ini juga merupakan salah satu syarat penting dalam menuntut ilmu. Kenapa kok sangat penting? Karena
Bulghatun ini merupakan bekal bagi seorang pelajar, bagi orang yang menuntut ilmu. Bisa dikatakan gini, misalkan kalian sekolah di sekolah yang sudah digratiskan tanpa biaya. Misal Bulghatun di sini tidak cuma dalam hal SPP saja, pembayaran SPP, tapi juga bisa juga untuk bekal yang lain atau modal yang lainnya. Kalau SPP-nya misalkan digratiskan, tapi kita butuh alat-alat tulis untuk belajar. Nah, itu juga membutuhkan biaya. Kalau sudah misalkan lagi ada alasan lagi, loh, Bu, alat tulisnya kan sudah digratiskan, sudah dapat dari sekolah, tapi tetap kita masih membutuhkan biaya untuk bekal jajan kita, jajan anak-anak ya. Kan tidak mungkin kita kalau ke sekolah dari jam sekian ke jam sekian tidak butuh makan, tidak butuh minum, itu tidak mungkin ya. Atau juga selain makan, anak yang rumahnya jauh dari sekolahnya juga butuh modal untuk beli bensin ya. Tidak mungkin jalan kaki ya, apalagi anak sekarang. Nggak mungkin ya Ustazah ya. Baik, anak-anak tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Diana syarat-syarat menuntut ilmu ya. Apa saja tadi? Yang pertama dakaun, kecerdasan. Yang kedua hirsun, kemauan yang kuat. Dan yang ketiga istibarun, sabar. Dan yang keempat bulghatun. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab. Anak-anak, kita ulangi lagi materi syarat-syarat menuntut ilmu yang sudah disampaikan Ustazah Diana tadi. Yang pertama dakaun, yang kedua hirsun, yang ketiga istibarun, dan yang keempat bulghatun. Oh ya Ustazah, dari keempat materi tadi salah satunya ada bulghatun, yaitu biaya. Kalau kita ingin menuntut ilmu tapi tidak punya biaya, itu gimana Ustazah? Gini, terima kasih pertanyaannya Ustazah Nufus. Salah satu syarat untuk menuntut ilmu kan bulghatun ya, harus ada biaya. Untuk apapun itu harus ada biaya, meskipun SPP dibebaskan, pembayaran apapun dibebaskan. Misalkan peralatan tulis juga sudah dapat dari sekolahan, kita tetap membutuhkan biaya
misalkan untuk uang jajan, untuk beli makan minum, untuk pembelian bensin, misalkan anak yang rumahnya jauh pasti butuh kan, atau yang tidak bawa kendaraan sendiri pasti naik angkot misalkan, itu juga butuh biaya. Nah pertanyaannya Ustazah Nufus tadi, bagaimana dengan anak atau orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai biaya? Nah jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah kenapa? Karena zaman sekarang Ustazah Nufus, kalau kita tidak bisa atau tidak punya biaya, mohon maaf dalam artian tertentu ya, itu tergantung dari usaha kita. Kalau kita tidak mau diam, itu insya Allah bisa. Nah usahanya bagaimana supaya kita bisa menuntut ilmu, supaya kita bisa belajar meskipun kita tidak punya modal. Usahanya dengan cara, kenapa? Karena gini, gampangannya itu seperti ini, biaya itu kan tidak harus dari diri kita ya, bisa juga dari perorangan, maksudnya dari orang lain, bisa dari pemerintah atau dari perusahaan atau dari apapun. Nah sekarang ini kan banyak sekolah yang menawarkan beasiswa seperti itu. Nah usaha itu yang harus kita kejar. Ada juga yang sekolah itu menggratiskan biayanya kalau kita punya prestasi. Nah usaha untuk menuju prestasi itu yang harus kita lakukan seperti itu. Kalau misalkan tidak punya prestasi bagaimana? Dengan cara yang lain. Kan sekarang banyak, ada yang misalkan kalau mau masuk ke perguruan tinggi ada yang lewat bidik misi atau yang lain. Nah itu usaha kita untuk mencari info-info seperti itu. Jadi tergantung usaha yang kita lakukan ya. Kalau untuk masalah bulughotun ini, untuk masalah biaya ini. Jadi intinya semua yang kita lakukan kalau kita menuntut ilmu itu pasti butuh biaya, besar sedikit kecil itu pasti butuh biaya, meskipun itu biaya untuk kepentingan pribadi kita seperti untuk beli jajan, untuk beli bensin atau untuk bayar kendaraan angkot tadi seperti itu. Nah untuk syarat selanjutnya setelah bulughotun ini tadi kan sudah saya sampaikan ada 6 ya Ustazah, sudah saya jelaskan tentang bakain, khirsin, istibarin, ada bulughotin. Nah selanjutnya ada irsadi ustadin ya. Apa itu irsadi ustadin? Yaitu bimbingan guru. Meskipun kalau zaman sekarang anak-anak itu bisa belajar dimanapun, kapanpun, melalui apapun, bisa kan Ustazah ya? Bisa searching di Google, di YouTube, kan bisa sekarang banyak. Tapi tetap kita masih membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Ya, kenapa? Karena guru itu ketika mengajarkan itu tidak cuma transfer of knowledge saja kepada siswanya, tapi ada transfer of value-nya. Nah, yang penting di sini adalah value-nya, nilai-nilai itu. Kenapa? Karena misalkan ya, kita terbiasa belajar melalui lihat di YouTube, Google, di internet, itu tidak ada penyampaian nilai-nilai, itu tidak ada. Kenapa kok penting untuk irsyadi ustadz di dalam syarat, termasuk syarat menuntut ilmu ini? Karena seseorang itu tidak akan memperoleh ilmu tanpa petunjuk dari guru ya, tanpa petunjuk dari guru. Kenapa? Karena ketika guru itu memberikan pelajaran tentang nilai-nilai, kita jadi tahu oh mana ilmu itu baik apa tidak, positif apa negatif, bermanfaat apa tidak. Nah di situ pentingnya. Selain itu guru juga di samping memberikan ilmu dan nilai-nilai yang ditanamkan guru, nilai-nilai kehidupan ini lebih penting, nantinya akan menjadi bekal untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Kita punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan, itu ya sama saja ya Ustazah ya. Jadi untuk mengamalkan ilmu, supaya ilmu kita bermanfaat, kita butuh nilai-nilai dari seorang guru itu. Nah tadi sudah saya katakan, meskipun kita belajarnya itu otodidak misalkan ya, tanpa ada bimbingan orang lain, tetap kita itu butuh guru, butuh pengarahan. Nah guru ini tidak cuma didapat dari lembaga yang formal saja, misalkan di tempat, di sekolahan atau di pondok pesantren, bisa di luar juga, selama beliau itu memberikan sesuatu yang baru terhadap kita, ilmu yang baru terhadap kita, itu juga bisa disebut dengan guru. Tetap kita butuh guru, kita tidak bisa lepas belajar sendiri, tidak bisa ya, meskipun di internet itu semuanya sudah ada.
Kita mau cari apapun, info apapun itu sudah ada, tapi tetap guru itu tidak bisa tergantikan. Karena itu tadi yang diajarkan guru itu selain pengetahuan juga ada nilai-nilai. Dan ini menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini mengatakan bahwa barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya itu adalah setan. Ya, mengerikan sekali ya. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya itu adalah setan. Makanya kita tetap butuh bimbingan dari seorang guru. Nah, kalau menurut Al-Zarnuji sendiri bahwa seorang pelajar itu tidak akan mendapatkan ilmunya, melainkan ia harus menghormati orang yang mempunyai ilmu itu. Nah, orang yang mempunyai ilmu itu siapa? Ya guru itu tadi. Makanya kita tidak bisa lepas dari bimbingan seorang guru. Setinggi apapun ilmu kita yang kita dapatkan melalui internet, tetap kita butuh seorang guru. Karena guru itu menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang bermanfaat, dan mana yang tidak. Nah, itu pengertian dari irsadi ustadi, yaitu bimbingan guru. Nah, yang terakhir ini Ustazah, syarat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dan dikutip oleh Al-Zarnuji dalam kitabnya, saya ulangi lagi, kitab Ta'limul Al-Muta'alim. Yang terakhir ini adalah tuli zamani, ya. Tuli zamani itu waktu yang lama, waktu yang panjang, ya. Jadi sekolah itu atau menuntut ilmu itu tidak didapatkan secara instan, butuh waktu yang lama. TK saja 2 tahun, SD 6 tahun, ditambah nanti SMP, SMA, apalagi kalau kuliah. Sangat panjang sekali waktunya, sangat lama sekali waktunya, dan tidak bisa secara instan ya. Dan dalam hal ini harus dilakukan dengan cara belajar dan terus belajar ya. Kenapa? Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu dilakukan sejak kita dilahirkan sampai kita dikuburkan ya, atau ketika kita masuk di liang lahat. Itu apa? Tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya anak ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari buayan itu dari asuhan ya Bu ya, masih dalam gendongan gampangannya gitu. Mulai dari kecil saja kita sudah dituntut, sudah dianjurkan untuk menuntut ilmu ya, apalagi kalau usianya sudah usia termasuk usia seorang pelajar ya, itu wajib, tidak bisa kita hindari. Nah, selama kita bernafas, selama itu pula kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan, oh aku sudah tua jadi stop, aku semalas belajar, tidak ada ya. Justru yang sekarang ini semangat itu banyak yang orang tua yang menimba ilmu, kayak ikut kajian taklim gitu kan, banyak orang tua ya. Nah, seperti itu ya. Makanya anak-anakku, mumpung kalian masih remaja, masih sehat, masih giat-giatnya, masih berpotensi, makanya jangan sampai kendor semangatnya ya. Harus semangat. Ya, harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Apalagi kalau kalian menerapkan yang syaratnya tadi, ada 6 tadi, insya Allah ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat. Tidak cuman untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk orang lain, dan bermanfaat tidak cuma di dunia tapi juga di akhirat ya. Dan pesannya Bu Diana yang terakhir sebelum pertanyaan dibacakan oleh Ustazah Nufus nanti, pesannya Bu Diana adalah jadilah pelajar yang terpelajar ya. Itu diulangi Bu Diana lagi, jadilah pelajar yang terpelajar. Oke, Ustazah. Terima kasih Ustazah atas materi yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, di sesi terakhir ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa setia Kalbu. Jadi di sesi ini akan ada pertanyaan dari saya. Jawaban bisa dikirim di kolom live chat dengan cara #kalbu _ nomor telepon _ jawaban kalian. Pertanyaannya adalah, diperhatikan ya. Ini kalau menyaksikan dari awal pasti sampai bisa jawab ya. Bismillah ya anak-anakku ya. Lumayan. Pertanyaannya,
Apa nama judul buku yang dikarang oleh Baharuddin Al-Zarnuji? Saya ulangi sekali lagi. Pertanyaannya, apa nama judul buku yang dikarang oleh Baharuddin Al-Zarnuji? Tadi pembahasannya tadi itu dirangkum atau disampaikan oleh Baharuddin Al-Zarnuji di kitabnya. Di kitab apa? Kitabnya itu namanya apa? Ya, kalau memperhatikan dari awal sampai terakhir, karena tadi di pertengahan saya ulang lagi ya Ulang terus ya. Kalau tahu kodenya itu pasti tahu ya nama kitabnya. Tutup. Bagi yang sudah menjawab di kolom komentar tadi, yang akan beruntung nanti akan dihubungi oleh tim dari Kalbu ya anak-anak. Baik, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan selama memandu acara pada malam hari ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz Nurul.